Selamat sore Bu Popi dan Pak Arta. Perkenalkan kami Matthew, Karisa, James, Don, dan juga Vanessa. Kami akan mempresentasikan jurnal review yang sudah kami lakukan dengan judul sebagai berikut. Ya, yang pertama, mengapa melakukan kriopreservasi? Yang pertama, jika dilakukan metode maintenance konvensional untuk bleeding heart, terdapat banyak komplikasi penyakit tanaman, di mana tanaman bleeding heart sendiri akan diganggu oleh gulma, hama, dan penyakit seperti virus, dan juga adanya hama seperti siput. Gangguan-gangguan ini akan menghasilkan kerusakan tanaman yang signifikan sehingga tanaman tidak akan dapat digunakan. Oleh karena itu, kriopreservasi di sini berperan sebagai solusi metode konservasi dan propagasi tanaman yang bebas dari penyakit. Yang kedua, tanaman bleeding heart sendiri merupakan spesies yang sudah vulnerable, yaitu jumlah mereka sebagai spesies endemik sudah sangat sedikit dan termasuk sebagai spesies yang sudah endangered, di mana jika dilakukan kriopreservasi, maka akan dapat dilakukan preservasi diversitas materi genetik dalam jangka waktu panjang untuk mencegah kepunahan dari spesies ini sendiri. Yang ketiga, merupakan inefisiensi metode konvensional, di mana maintenance bleeding heart secara konvensional in vivo merupakan metode yang boros tenaga, boros biaya, dan juga boros ruang. Selain itu, metode konvensional in vivo akan sangat bergantung pada cuaca pada saat itu, dan juga akan ada banyak gangguan seperti pada poin pertama yang sudah kami jelaskan. Oleh karena itu, kriopreservasi di sini akan memberikan solusi berupa low cost, non-laborious, dan juga ruang penyimpanan yang minimum. Yang keempat, merupakan sifat recalcitrant dari bleeding heart sendiri, di mana recalcitrant sendiri merupakan biji yang tidak dapat bertahan hidup pada situasi pengeringan atau pembekuan secara ex situ, di mana jika ditanam maka akan dapat terjadi genetik setup yang berbeda. Di sini kriopreservasi akan menjadi metode dengan kompatibilitas tinggi dengan bleeding heart dan juga akan mengurangi variasi genetik. Next. Kemudian pada jurnal yang sudah kami review digunakan metode encapsulation vitrification, di mana sudah kami lakukan referensi pada jurnal terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yang sama, Kulus pada tahun 2020, yang membandingkan 3 metode vitrifikasi, droplet vitrifikasi, dan juga enkapsulasi vitrifikasi, dan ditemukan bahwa metode enkapsulasi vitrifikasi merupakan metode paling efektif. Berikut merupakan hasil kriopreservasi tanaman bleeding heart dengan menggunakan 3 metode kriopreservasi yang berbeda. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa encapsulation vitrification merupakan metode kriopreservasi yang terbaik bila dibandingkan dengan 2 metode lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian berikut merupakan perbandingan hasil encapsulation vitrification tanaman bleeding heart yang dilakukan oleh Kulus dalam 2 penelitian yang berbeda. Selanjutnya akan ada 5 tahapan yang dilakukan dalam penelitian Kulus 2020. Yang pertama adalah multiplikasi in vitro, dilanjutkan dengan prekultur. Lalu ada 2 eksperimen yang dilakukan, yakni enkapsulasi, eksperimen pertama, dan kriopreservasi, eksperimen kedua. Dan terakhir adalah analisis biometrik dan survival. Namun dalam review kali ini kami akan berfokus pada kriopreservasi selanjutnya. Berikut adalah skema metode kriopreservasi yang dilakukan. Pertama-tama dilakukan kultur stok dengan menggunakan ujung tunas yang masih tertutupi daun muda dari Lamprocapnus spectabilis. Dilanjutkan dengan prekultur untuk memperoleh tunas yang lebih keras, di mana segmen nodus diambil dari stok in vitro lalu diinokulasi pada media MS termodifikasi, sehingga diperoleh ujung tunas hasil prekultur. Lalu dilanjutkan dengan enkapsulasi, di mana ujung tunas dibenamkan pada media MS termodifikasi yang mengandung 3% kalsium alginat. Lalu diperolehlah eksplan terenkapsulasi atau bisa disebut beads. Kemudian dilanjutkan dengan pemuatan untuk tujuan osmoproteksi, di mana beads direndam dalam loading solution. Lalu selanjutnya adalah dehidrasi jaringan untuk krioproteksi, di mana beads direndam dalam krioprotektan, yang mana ada 2 jenis krioprotektan di sini. Yang pertama PVS2 dan PVS3 yang diujikan, sehingga nanti akan diperoleh beads yang dilingkupi oleh PVS. Selanjutnya adalah kriopreservasi, di mana beads dimasukkan ke dalam cryovials dan direndam dalam nitrogen cair, sehingga terjadi pembekuan cepat. Lalu dilanjutkan dengan rewarming, lalu pencucian untuk menyingkirkan residu, dan pemulihan. Lalu dilakukan analisis presentasi pemulihan dan respon morfologis. Selanjutnya. Di bawah ini ada beberapa poin hasil rangkuman kami terkait penelitian yang dilakukan oleh Kulus 2020. Yang pertama, kesuksesan kriopreservasi banyak dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan untuk mengadaptasikan materi tanaman pada kondisi penyimpanan kriogenik. Prosedur yang dilakukan oleh Kulus 2020 telah terbukti efektif sebab terdapat 68,3% tunas berhasil pulih pada penggunaan PVS3. PVS3 lebih efektif untuk digunakan dalam kriopreservasi explantative
expectabilis dibandingkan PVS2 1 kali kuat maupun setengah kali kuat. Berikut ini adalah grafik dari hasil penelitian KULUS 2020. Pada grafik pertama dapat diamati bahwa tidak ada eksplan tanaman yang berhasil pulih setelah digunakan PVS2 setengah kali kuat. Sedangkan hasil menggunakan PVS3 lebih tinggi dibandingkan PVS2. Hal ini diduga karena PVS2 bersifat toksik dan tidak mampu melindungi tanaman dari freezing injury. Kemudian dari hasil perhitungan jumlah tunas, jumlah daun, dan panjang tunas diketahui bahwa penggunaan PVS3 150 menit perendaman merupakan waktu dan bahan yang optimum untuk mendehidrasi eksplan tanaman. Kemudian dari hasil penimbangan berat basah diketahui hasil berat basah tanaman yang ditreatment dengan PVS3 120 menit, 150 menit maupun 180 menit lebih tinggi daripada hasil penggunaan PVS2. Namun hasil sebaliknya terjadi saat penimbangan berat kering. Hasil penggunaan PVS2 lebih tinggi persen berat keringnya. Hal ini disebabkan karena tanaman merespon stres dengan pembentukan lignin pada dinding selnya, sehingga persen berat keringnya meningkat. Selanjutnya, pemulihan tunas pasca kriopreservasi terjadi 3 minggu setelah tahap rewarming explant. Hasil ini jauh lebih lambat dibandingkan tanaman yang tidak di treatment, yaitu kontrol, maupun di enkapsulasi saja. Pada gambar di bawah ini, pada gambar A, dapat diamati ini adalah explant yang viable, yaitu dapat membentuk daun pertama untuk kemudian membentuk tunas, sedangkan bagian yang kanan adalah tunas yang mati, sehingga berwarna kecoklatan. Kemudian pada gambar B dapat diamati adalah tunas bleeding heart yang telah tumbuh sepenuhnya. Ya, kemudian pada tahap pemulihan tanaman pasca enkapsulasi, dibutuhkan hormon CPT yang sesuai dengan spesies tanaman tersebut. Jadi dari hasil penelitian KULUS 2020 ini, diketahui bahwa hormon BA 0,5% sangat efektif dalam mendukung rooting pada tunas enkapsulasi, namun tidak pada tunas pasca kriopreservasi. Kemudian suplementasi Bitmatrix dengan garam MS, jadi tanam dalam garam MS dan pH 0,5% pada media pemulihan cukup efektif dalam mendukung pertumbuhan tunas. Berikutnya, hasil dari eksperimen pertama bisa dilihat dalam tabel ini. Jadi, dalam pembentukan matriks akan jauh lebih optimal apabila ditambahkan medium MS, dan hasil pemulihan akan lebih optimal apabila ditambahkan hormon BA. Berikut hasil enkapsulasi ini akan dilanjutkan ke eksperimen kedua. Berikut adalah gambar dari perkembangan tunas bleeding heart, di mana gambar A dan B merupakan perkembangan tunas pada media pemulihan yang ditambahkan dengan zat pengatur tumbuh, yaitu BA dan kinetin, dan gambar C merupakan perkembangan tunas pada media yang tidak ditambahkan zat pengatur tumbuh. Dari gambar ini dapat terlihat di mana perkembangan tunas pada media yang ditambahkan zat pengatur tumbuh lebih tinggi dan menandakan bahwa zat pengatur tumbuh BA dan kinetin merupakan zat pengatur tumbuh yang tepat untuk spesies bleeding heart. Mengenai jurnal yang telah kami review, terdapat beberapa opini dari kami, di mana jurnal yang kami review ini sudah sesuai dengan materi perkuliahan yang kami dapatkan. Namun, pada jurnal ini kami masih menemukan 2 kekurangan terkait dengan optimasi routing pada tanaman setelah kriopreservasi dan data hasil perlakuan kontrol yang tidak dicantumkan. Menurut kami masih diperlukan optimasi routing pada tanaman setelah kriopreservasi, karena apabila tidak terjadi routing, maka tidak akan terbentuk plantlet yang utuh. Selain itu juga, data hasil perlakuan kontrol masih perlu dicantumkan agar dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan tunas apabila tidak dilakukan kriopreservasi ataupun enkapsulasi, sehingga juga dapat dibandingkan bagaimana efek perlakuan kriopreservasi dan enkapsulasi terhadap pertumbuhan tunas itu sendiri. Selain 2 kekurangan ini, jurnal ini memiliki kelebihan di mana metode yang digunakan menghasilkan kestabilan genetik tanaman bleeding heart yang tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan penelitian Pulus pada penelitian sebelumnya, di mana setelah dikriopreservasi tidak terjadi perubahan genetik pada bleeding heart. Selain itu juga, metode ini memakan biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penyimpanan jangka menengah dengan metode slow pooling. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari review jurnal yang telah kami lakukan. Berikut sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.